Boleh, apartemen saya selalu terbuka untuk tamu, ucap Abraham. Hehe, makasih ya kak. Ya udah hati-hati, bye. Ucap Syasa melambaikan tangannya diikuti Bisumi. Mobil Ayu pun meninggalkan Syasa dan Bisumi di depan rumah sakit. Mereka pun memesan ojek online dan menunggunya di sana. Sampai di apartemen Abraham menuntun Ayu menuju ke kamarnya. Lu kok ke kamar Kak Abraham? Tanya Ayu bingung. Terus mau tidur di mana sayang? Tanya Abraham lembut. Apa kamu lupa kalau kita udah nikah? Ya tidur satu kamar denganku lah. Atau jangan-jangan ada luka juga di kepalamu yang membuat kamu lupa ingatan. Abraham melihat-lihat kepala Ayu mencari luka. Hehe, iya ya. Ayu hanya meringis menampakkan gigi-giginya. Tapi beneran kepala kamu gak ada yang sakit? Tanya Abraham memastikan. Enggak kak, memang Ayu pelupa, maaf ya. Ucap Ayu tersenyum melihat Abraham. Abraham hanya mengacak-acak rambut Ayu gemas. Ma, kita istirahat ya, Mama juga istirahat. Ucap Abraham menoleh ke Rita. Iya sayang, selamat istirahat. Ucap Rita melambaikan tangannya masuk ke kamarnya sendiri. Abraham menuntun Ayu dan mendudukkan Ayu di pinggir ranjang. Aku mau mandi dulu ya. Kamu istirahat aja. Ucap Abraham lembut. Ayu pun mengangguk dan berbaring. Abraham langsung menyelimuti tubuh Ayu lalu mengecup keningnya. Selamat istirahat sayangku, ucap Abraham tersenyum manis. Ayu hanya tersenyum dan melihat Abraham yang berlalu pergi ke kamar mandi sampai hilang di balik pintu. Perlahan Ayu pun memejamkan matanya karena efek obat yang tadi dia minum sebelum pulang dari rumah sakit. Syasa juga baru saja sampai di rumah. Dengan wajah yang kusut serta mata yang mengantuk karena sudah kenyang makan bakso tadi. Syasa berjalan gontai menuju kamarnya. Kusut banget tuh muka, ucap Fatma yang berada di ruang tamu sedang menonton televisi. Ngantuk, capek, ucap Syasa. Syah, tadi ada paket mama taruh di kamar kamu, ucap Fatma. Dari siapa? Tanya Syasa bingung karena seingatnya dia tidak memesan apapun. Enggak tahu, enggak ada pengirimnya, ucap Fatma sambil mengedihkan bahunya. Syasa langsung saja masuk ke kamarnya dan menaruh tasnya di atas meja rias. Dia melihat ada sebuah paket berukuran sedang berada di atas meja belajarnya. Dari siapa ya? Gumam Syasa membolak-balikan paket itu. Besar tapi kenapa ringan banget ya, ucap Syasa. Karena sangat penasaran dia pun langsung membukanya. Boneka, ucap Syasa saat melihat isinya boneka teddy bear berwarna merah merun memakai topi. Melihat apakah ada pesan atau semacamnya ternyata tidak ada. Syasa sangat bingung kira-kira siapa ya yang mengirim. Misterius banget. Tak lama ponsel Syasa pun berbunyi ada pesan masuk. Kak Hendy, gimana suka enggak? Masak iya dia yang ngirim. Hihi. Gumam Syasa sendiri yang cekikikan. Syasa, suka banget. Baru pertama kali aku dapat hadiah. Misterius pula. Balas Syasa dengan emotikan tertawa. Kak Hendy, hehe, aku malu. Takut kalau kamu nggak suka. Syasa, aku suka banget kok kak. Makasih banyak ya, ini sangat mengesankan karena kamu orang pertama memberiku hadiah. Di kantor Hendy tersenyum sendiri. Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya tinggal pulang. Namun saat ingin pulang tidak sengaja dia melihat ada office girl yang sedang membuka hadiah misterius yang ditujukan kepadanya. Dan setelah melihat itu Hendy berinisiatif ingin mendekati Syasa lebih dekat lagi. Siapa tahu Syasa bisa jadi pendamping hidupnya seperti Abraham dan Ayu. Setelah pesannya mendapatkan balasan dari Syasa dia pun buru-buru untuk pulang. Namun di labi dia tidak sengaja bertabrakan dengan divisi keuangan yang mana dulu adalah wanita yang pernah Hendy dekati. Oh maaf, ucap Phil sambil membantu memungut berkas-berkas yang tadi Hendy bawa. Enggak, papa saya bisa sendiri, ucap Hendy dingin. Namun Phil tetap saja membantu Hendy membereskan berkas-berkas yang berserakan dan memberikannya ke Hendy. Makasih, ucap Hendy dingin lalu berdiri dan beranjak meninggalkan Phil. Tunggu, Pak. Phil memanggil Hendy saat Hendy ingin berjalan. Mau tidak mau Hendy pun menoleh, meskipun sebenarnya dia sangat malas bertemu dengan Phil.
Kalau bisa dia ingin menghindari, karena tidak ingin ada gosip negatif beredar tentangnya. Untuk menghargai sesama karyawan perusahaan, Hendy pun menoleh. Ya ada apa? Tanya Hendy dengan sikap dinginnya. Apa Bapak ingin pulang? Apa saya boleh nebeng sampai halte bus? Tanya Vio hati-hati. Maaf tapi saya sedang buru-buru, saya tidak bisa. Ucap Hendy lalu berbalik dan berjalan keluar meninggalkan Vio yang mematung sendirian di sana. Hihihi, kenapa dia jadi berubah ya? Gerutu Vio menghentakkan kakinya lalu berjalan keluar gedung dan berjalan kaki menuju halte bus yang tidak jauh dari kantor. Hendy menghindari Vio karena Vio kena skandal berselingkuh dengan manajer keuangan. Vio yang polos mau diiming-imingi uang banyak asal mau jadi sugar baby-nya manajer keuangan. Sejak tahu skandal itu, Hendy lebih memilih pergi saat tahu dimanapun Vio berada. Dia dan Vio sudah sangat dekat, namun belum menjalin hubungan yang pasti karena mereka masih masa-masa pendekatan. Namun badai datang sebelum mereka mempunyai hubungan. Abraham selesai dengan aktivitas mandinya. Keluar dari kamar mandi dengan melilitkan handuk di pinggangnya memperlihatkan perut yang six-packs meskipun hanya 4 kotak, namun tubuh yang liat tetap saja siapapun akan tergoda melihatnya. Melihat Ayu yang sudah tertidur pulas, Abraham pun memilih berjalan mengganti pakaiannya. Setelah itu, dia pun menghampiri Ayu duduk di sebelahnya dan memandang wajahnya yang terlihat begitu tenang. Maafin aku yang belum bisa jagain kamu. Kamu selalu saja dalam bahaya. Apalagi kalau nanti semua orang tahu kalau kamu istriku, aku harus menjagamu 10 kali lipat dari sekarang. Ucap Abraham lirih sambil terus memandangi wajah Ayu. Mengusap wajah Ayu dengan lembut lalu mengecup bibir Ayu dengan lembut dan beranjak keluar dari kamar. Abraham ingin mengerjakan pekerjaan yang tadi sempat belum dia selesaikan. Mas Abraham mau dibuatkan sesuatu? Tanya Bi Ineh saat melihat Abraham membuka kulkas. Enggak Bi, aku cuma mau ngambil air minum aja kok. Tapi nanti Bibi masakin sup ya. Nanti sesudah selesai dari ruang kerja aku bawa ke kamar. Ucap Abraham. Untuk Non Ayu Mas? Tanya Bi Ineh kepo. Iya Bi, tapi sekarang dia masih tidur. Biar nanti aku aja yang bawa. Bibi bikin aja dulu. Aku ke ruang kerja dulu ya Bi. Pamit Abraham sopan dan meninggalkan Bi Ineh yang sedang menyiapkan makan malam nanti. Ting! Tong! Saat ingin melewati ruang tamu, Abraham pun kembali dan membuka pintu. Begitu terkejut saat tahu siapa yang datang. Ngapain lo kesini? Tanya Abraham heran. Nanter berkas-berkas nih. Ucap Hendy kesal karena pertanyaan Abraham. Buset, enggak disuruh masuk nih. Tanya Hendy. Oh lo mau mampir masuk? Masuklah masuk. Ucap Abraham tertawa. Napa tuh muka ESM banget? Tanya Abraham yang memperhatikan wajah Hendy berbeda. Lagi kesel gue. Padahal tadi baru aja ngerasain bahagia. Ucap Hendy sambil terus berjalan mengikuti Abraham ke ruang kerjanya. Kenapa? Tanya Abraham yang duduk di kursinya. Tadi gue ketemu Vio. Padahal udah lama gue menghindari dia, malah ketemu. Terus kegatelan banget mau nyari kesempatan. Ucap Hendy. Oh karena Vio. Mungkin kalian jodoh kali sebenarnya. Ucap Abraham meledek Hendy. Sialan lo, gak mungkin. Ucap Hendy gak terima sambil melempar bantal sofa ke Abraham. Abraham hanya tertawa melihat tingkah Hendy yang kesal karena diledek dengan Vio. Mereka terus mengobrol sampai lupa waktu saking asyiknya. Pukul jam 17:30 Abraham dan Hendy pun keluar dari ruang kerja. Lo nggak makan malam sekalian aja di sini? Tanya Abraham mengantarkan Hendy sampai depan. Enggak, takut ganggu kehangatan keluarga kecil lo. Ucap Hendy sambil tertawa. Syukur deh kalau lo nyadar, ucap Abraham. Sialan, ya udah gue balik dulu, bye. Ucap Hendy melambaikan tangannya. Hati-hati, teriak Abraham yang juga membalas lambaian tangan Hendy. Abraham pun menutup pintu dan saat berbalik dia mendapati Ayu yang sedang berjalan menutup pintu kamar ingin keluar. Sayang, kamu mau kemana? Tanya Abraham lembut menghampiri Ayu. Aku haus kak, mau ngambil air minum. Ucap Ayu. Sini kamu duduk aja biar aku ambilin, ucap Abraham menuntun Ayu duduk di sofa ruang tamu. Ya Allah kak, Ayu kan bisa sendiri loh. Ucap Ayu ingin protes. Selama masih ada aku, kamu nggak boleh banyak gerak. Jahitan kamu nanti nggak kering-kering. Ucap Abraham lalu meninggalkan Ayu ke dapur.
Tak lama Abraham kembali membawa segelas air putih. Ayu langsung saja meminum air itu sampai habis separuhnya. Apa kamu sudah lapar? Tanya Abraham lembut sambil menata rambut Ayu yang agak berantakan. Belum kak. Tadi siapa tamunya? Tanya Ayu karena tidak melihat siapa yang keluar tadi. Hendy sayang. Nganterin berkas-berkas penting sama curhat dia. Ucap Abraham tersenyum. Curhat apaan? Tanya Ayu penasaran. Masa lalunya. Ayo balik lagi ke kamar. Biar aku lap-lap dulu kan kamu belum boleh mandi. Ucap Abraham. Hah? Biar aku sendiri aja kak. Ucap Ayu dengan wajah merona. Susah. Udah biar aku aja. Ayo. Ucap Abraham tersenyum manis melihat Ayu yang malu. Lagian kenapa? Kan aku udah lihat semuanya. Ucap Abraham berbisik tepat di telinga Ayu. Yang membuat desiran aneh di sekujur tubuhnya. Abraham pun menuntun Ayu kembali lagi ke kamar dan mendudukkan di pinggir ranjang lalu dia keluar untuk mengambil baskom di dapur. Sampai di kamar dia mengambil handuk kecil dan air hangat di kamar mandi. Ayu hanya menonton Abraham yang mondar-mandir. Dia tersenyum karena Abraham sangat perhatian dengannya. Terima kasih ya Allah atas apa yang telah terjadi di kehidupan hamba. Hamba tahu kalau engkau akan memberikan keindahan di balik kesusahan dan kepedihan yang engkau berikan kepada hamba. Ucap Ayu dalam hati. Tak lama Abraham keluar dari kamar membawa baskom berisi air. Handuk kering di pundaknya juga. Rempong banget Tom. Celetuk Ayu sambil tertawa. Abraham melotot karena panggilan Ayu. Kamu tadi manggil aku apa? Tanya Abraham memastikan pendengarannya tidak salah. Om. Ucap Ayu tanpa takut. Apa? Coba sekali lagi. Ucap Abraham gemas. Om. Ucap Ayu memperjelas dengan terus mengulanginya. Terserah kamu mau manggil apa yang penting om ini suami kamu ucap Abraham tersenyum gemas. Benar juga. Hehe. Ucap Ayu meringis. Sudah sini aku bersihkan ucap Abraham memeras handuk kecil itu lalu mulai mengusapkannya ke wajah Ayu. Leher? Kamu? Bisa buka baju sendiri atau tidak? Tanya Abraham. Bisa. Tapi nanti kakak. Ayu tidak meneruskan perkataannya dia melihat ke bawah. Abraham pun mengikuti arah pandang Ayu. Malu karena Ayu melihat asetnya wajahnya pun merona. Kan aku bisa menahannya Yu. Kalau ngecup dikit masak nggak boleh. Ucap Abraham dengan wajah memohon. Itu sih terserah kakak. Asal kakak nggak tersiksa nanti. Hehe. Ucap Ayu tersenyum jaya. Puasa 1 minggu nggak masalah. Puasa 1 bulan aja kuat. Ucap Abraham berusaha menguatkan imannya. Ayu pun mulai membuka kancing bajunya dan memperlihatkan gunung kembar miliknya yang padat dan besar. Klek, menelan ludahnya dengan kasar Abraham memperhatikan terus gunung kembar milik Ayu. Kak, biar aku aja kalau gitu. Ucap Ayu yang sebal karena Abraham malah bengong. Ah, iya sini. Ucap Abraham dengan mulai mengelap pundak Ayu dan turun ke belahan dada dan gunung kembar. Mengelap dengan sangat pelan dan lembut. Menikmati pemandangan yang sudah merusak akal sehatnya. Pusaka Abraham sudah berdiri sejak melihat gunung kembar milik Ayu tadi. Meronta-ronta ingin dikeluarkan dari sangkarnya. Apa aku boleh menjilatnya sebentar? Tanya Abraham dengan tatapan sayu penuh kabut gairah di matanya. Tapi sebentar saja ya. Aku nggak mau kakak main solo setelah ini karena aku nggak bisa bantu. Ucap Ayu yang langsung membuat mata Abraham berbinar. Tak apa aku bisa menyelesaikannya sendiri nanti. Menaruh handuk di baskom dan mulai mendekati Ayu lalu mencium bibir Ayu. Mula. Hanya ciuman biasa namun semakin menuntut dan Ayu pun membuka mulutnya memberikan jalan untuk Abraham mengabsen apa yang ada di dalam mulut Ayu. Meremas gunung kembar Ayu yang sudah terpampang bebas tadi. Menjilati leher jenjang Ayu dan meninggalkan jejak kepemilikan di sana. Ayu meremas tangan Abraham. Dia juga merasakan gejolak di dalam tubuhnya yang menginginkan lebih. Membaringkan Ayu perlahan Abraham langsung menuju ke gunung kembar milik Ayu dan melumatnya dengan lembut biji kecil berwarna pink itu. Kak! Ayu meremas rambut Abraham. Dia ingin mendesah namun masih bisa ia tahan. Apa kamu menginginkannya? Aku bisa membantumu tapi aku takut dengan jahitanmu. Ucap Abraham melihat wajah Ayu yang terkulai ingin disentuh lebih. Ayu hanya bisa melihat wajah Abraham dengan tatapan sayu. Abraham merasa bersalah.
Dia tidak ingin membuat Ayu kecewa karena keinginannya tidak tercapai. Perlahan Abraham melepaskan celana juga pengamannya. Dengan lembut Abraham mulai menyentuh titik inti milik Ayu sambil terus menjilati gunung kembar dan menghisap bijinya. Kak. Ayu sudah tidak tahan. Desahannya lolos begitu saja karena permainan tangan Abraham yang bisa membuat Ayu merasakan nikmat. Abraham terus menciumi dan menjilati perut Ayu. Untuk sejenak dia berhenti di luka Ayu dan menciumnya dengan lembut. Lalu turun ke bawah dan mengangkat sedikit kedua paha Ayu lalu mulai menjilatinya. Menjilat biji kecil di tengahnya dan menghisapnya. Ayu menggelinjang karena hisapan Abraham. Karena tidak ingin membuat Ayu tersiksa, Abraham langsung saja memasukkan jarinya dan mendorongnya perlahan masuk ke liang milik Ayu yang sudah basah. Ya, karena sudah sangat terangsang, goa milik Ayu sudah sangat basah. Memaju mundurkan jari Abraham di goa milik Ayu dengan kecepatan sedang. Kak, aku ingin. Ayu tidak bisa berbicara dengan benar karena kenikmatan yang dia dapatkan saat ini. Abraham tahu Ayu akan mencapai puncaknya, dia pun mempercepat temponya. Ayu pun mencapai puncak surga duniawinya. Seperti melayang merasakan kenikmatan dunia yang tiada duanya. Ayu langsung terkulai lemas. Abraham langsung saja terbangun dan mengecup kening Ayu dengan lembut. Makasih sayang, dan maaf kalau lukamu sakit. Ucap Abraham merasa bersalah. Ayu hanya tersenyum dan menggeleng. Abraham pun beranjak dan menuju kamar mandi untuk mengganti air hangat tadi dan kembali lagi melanjutkan bersih-bersihnya yang tertunda lagi. Ayu hanya diam berbaring pasrah saat Abraham mengelap semua tubuhnya. Abraham dengan telaten mengganti perban Ayu dan memakaikan baju ganti. Setelah semuanya selesai, Abraham keluar dari kamar untuk mengambilkan makan malam untuk Ayu. Ayu masih tidur? Tanya Rita saat Abraham baru muncul di dapur. Enggak. Tadi habis bersih-bersih dan ganti perbannya. Ini mau aku ambilkan makan. Ucap Abraham mengambilkan nasi beserta lauknya. Juga membuatkan segelas susu hangat. Kamu nggak sekalian makan juga sayang? Tanya Rita karena Abraham hanya membawa satu piring. Aku nanti aja mah. Ucap Abraham. Mama makan duluan aja dulu nggak apa-apa, Ibu Abraham sebelum beranjak pergi kembali ke kamarnya. Iya, Mama udah lapar banget soalnya. Ucap Rita. Abraham pun meninggalkan dapur dan meninggalkan kamar. Ceklek. Dia pun membuka pintu dengan perlahan karena membawa nampan. Melihat ke arah ranjang, Ayu tidak ada di sana. Mencari ke kamar mandi juga tidak ada. Melihat pintu balkon yang terbuka, Abraham pun langsung menghampiri dan melihat Ayu yang berdiri menatap langit malam. Aku kira kamu diculik lagi. Ucap Abraham memeluk Ayu dari belakang dan mencium pipi Ayu begitu lembut. Mana bisa manjat gedung setinggi ini? Mungkin penculiknya akan berpikir ulang karena kalau jatuh pasti dia nggak bisa bawa aku pergi. Jawab Ayu. Benar juga, hehe, udah malam, udara sangat dingin. Mungkin sebentar lagi akan turun hujan, masuk yuk. Aku bawain makan malam. Ucap Abraham membalikan badannya. Ayu menghadap dirinya. Abraham menatap bola mata Ayu yang berwarna coklat keabu-abuan. Begitu juga sebaliknya, Ayu juga menatap wajah tampan Abraham. Berkali-kali dia kagum dengan ketampanan Abraham. Terhanyut dengan pikiran mereka masing-masing, dengan perlahan sama-sama memajukan wajahnya. Mereka pun berciuman juga melumat dengan lembut di bawah mendung dan angin yang mulai menerpa dengan sangat kencang. Cukup lama mereka menikmati dan melepaskannya karena nafas mereka yang sudah kehabisan. Ayo, ajak Abraham lagi sambil menuntun Ayu masuk ke dalam kamar. Dia pun menutup pintu balkon agar angin malam tidak masuk. Menuntun Ayu dan duduk di sofa. Ayu melihat di meja ada nampan yang berisi susu, nasi beserta lauknya dan juga semangkuk sup. Mau aku suapi atau makan sendiri? Tanya Abraham sambil mengambil piring yang berisi nasi juga lauk. Harusnya kakak tadi juga bawa makanan dan kita makan bareng. Tapi satu piring berdua juga nggak apa-apa. Kata Rasulullah, makan sepiring berdua dengan suami atau istrinya itu akan menambah keharmonisan rumah tangganya. Ucap Ayu meringis. Wah, istriku ternyata pintar. Oke, kalau gitu kita makan berdua. Nanti kalau kurang kenyang biar aku ambilkan lagi. Ucap Abraham yang mulai menyendok nasi dan ingin menyuapi Ayu. Namun Ayu menolak. Harusnya Ayu yang suapi kakak duluan. Sini. Ucap Ayu mengambil alih sendok yang ada di tangan Abraham.
Akhirnya mereka pun makan satu piring berdua, bahkan suap-suapan dengan satu sendok bergantian. Minum susu satu gelas juga berdua. Di lain tempat, Rian dan Mutia sekarang benar-benar akur dan berteman. Tak jarang mereka bertemu di perpustakaan, namun tidak seperti Tom and Jerry lagi. Tolong bantuin ngerjain ini dong, ucap Rian berbisik ke Mutia yang sedang fokus membaca buku. Mutia pun menoleh dan melihat buku Rian soal yang ia tunjukkan. Tanpa berkata apapun, Mutia langsung saja mengerjakan soal yang Rian tunjukkan. Rian begitu kagum dengan kepintaran gadis di sampingnya. Setiap kali melihat wajahnya, Rian selalu teringat dengan Ayu. Dia sekarang sudah lost kontak dengan Ayu karena Ayu tidak pernah membalas pesan atau mengangkat panggilan telepon darinya lagi. Hanya tahu kabarnya dari Syasa saja, dan melihat fotonya saat kemarin dirawat di rumah sakit. Mungkin dia harus banyak-banyak menyibukkan dirinya agar bisa menghilangkan perasaannya yang tidak pernah dibalas. Udah nih, malah bengong, ucap Mutia menginjak kaki Rian. Oh, apaan sih pakai injek-injek kaki segala, ucap Rian berteriak kesal. Mutia langsung saja menutup mulut Rian yang berteriak. Mereka pun jadi pusat perhatian karena membuat gaduh. Kalau mau berantem di luar saja, kalian mengganggu yang lain, ucap petugas yang menunggu perpustakaan. Ah, maaf, ucap Mutia sambil menyatukan tangannya di depan wajahnya ke semua penghuni perpustakaan. Mutia langsung saja beranjak dan membawa buku yang dia baca keluar dari perpustakaan dan meninggalkan Rian yang masih meringis kesakitan. Wih, main tinggal aja, gerutu Rian membereskan buku-bukunya dan mengejar Mutia keluar. Rian mengejar Mutia yang menuju ke pinggir danau dan ikut duduk di samping Mutia. Maksud lo apaan tadi, main pergi aja setelah menganiaya gue, ucap Rian yang masih kesal. Mutia menutup bukunya dengan kasar dan melihat Rian melotot. Lunya malah bengong si Jeti, ya udah gue injek aja biar cepat sadar daripada terhanyut terbawa lamunan lo, ucap Mutia yang juga tak kalah kesalnya. Kan lo bisa gak pakai kekerasan, sekali-kali kayak pakai kelembutan gitu, ucap Rian dengan mengubah mimik wajahnya memelas. Ah, lebay lo, cibir Mutia lalu membuka bukunya kembali. Lo nggak bosan baca buku terus? Enggak pusing? Enggak sakit mata? Tanya Rian beruntun sambil memperhatikan Mutia. Enggak, jawab Mutia singkat. Lo nggak lapar? Tanya Rian lagi. Enggak, gue udah sarapan, jawab Mutia. Saat Rian ingin bertanya lagi, Mutia lebih dulu mendelik tajam ke Rian. Rian hanya meringis memperlihatkan gigi-giginya. Kalau lo bosan atau lapar pergi aja, jangan berisik, ucap Mutia ketus. Oke, gue pergi deh. BTW makasih udah dibantuin ngerjain soal tadi, ucap Rian beranjak dari duduknya. Jangan lupa upahnya, ucap Mutia berteriak. Dia sudah biasa dengan Rian seperti itu. Setiap kali membantu mengerjakan tugas, Mutia meminta upah, yaitu satu es krim rasa stroberi kesukaannya. Iya, tapi nggak tahu kalau udah habis. Tiap hari lo beli itu mulu, teriak Rian dari kejauhan. Mutia hanya cekikikan melihat Rian yang pergi semakin menjauh. Dia pun melanjutkan hobinya kembali dengan tenang karena perusuh setidaknya pergi untuk sementara waktu. Meskipun begitu, hari-hari Mutia mulai berwarna karena dia mempunyai teman. Tidak lempeng begitu-begitu saja. Mutia tersenyum. Dia memandang hamparan air danau yang diterpa angin. Setidaknya kali ini pilihanku belajar di sini ada sedikit kemajuan dengan mempunyai satu teman. Entah apa yang membuat kedua orang tuaku menjadi seperti melupakanku. Padahal dulu mereka sangat menyayangiku dan adik. Adik, aku rindu sekali denganmu. Kakak masih belum percaya kalau kamu sudah tiada, ucap Mutia dengan meneteskan air matanya. Mengingat kejadian di masa lalu. Kejadian yang membuatnya sampai saat ini masih mengingat dengan jelas banyak korban di sana. Berbeda 1 tahun dengan saat adik Mutia sudah menyimpan memori dengan adik perempuannya, yang sampai sekarang entah berada di mana kalau masih hidup. Tapi dia juga tidak percaya, sama seperti kedua orang tuanya yang tidak percaya kalau adik kecilnya sudah tiada. Mereka terus mencari keberadaan Ayu meskipun kejadian itu sudah sangat lama.